Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad dalam Rinaldi dari kelas 2TIF. Nah, kali ini di pertemuan ke-13 itu kita masih progress project. Ya, di progress project ini kita harus menyesuaikan hampir menyesuaikan dengan desain awal. Eh, Habis itu juga kita ada masukin empat empat menu supaya yang connect ke Supabase dengan admin. Nah, jadi kalau misalnya saya guess, saya harus konekin menu Supabase itu dengan si admin yang udah dibuat oleh admin gitu. Habis itu ada link yang dimana link itu akan ke connect atau akan menuju ke bagian dashboardnya si admin. Nah, oke, mungkin saya akan memperlihatkan dulu bagian home ya. Nah, di bagian home ini udah saya ganti beberapa. Yang pertama itu adalah bagian video. Karena kalau di desain awal itu adalah bagian video di bagian kanannya. Lalu yang tengahnya itu font-fontnya ya, seperti ini semua nih. Ini adalah udah juga sesuai fontnya. Cuman ada beberapa yang saya naikin. Misalnya kayak ini ya. Kalau ini tuh kalau misalnya di desain awal itu tuh sangat kecil. Dan itu kayaknya kalau misalnya kita perlihatkan tuh orang nggak notice gitu. Jadi saya besarin lagi dia. Karena kalau misalnya normal lagi nih tuh. Ini standar lah. Nah, kalau misalnya kita kecilin lagi itu akan jelek kelihatannya, malah kosong jadinya. Nah, jadi diperbesar lagi. Nah, eh, lanjut kita yaitu adalah memperlihatkan 4 Supabase atau 4 menu yang udah connect ke Supabase dari admin. Nih, saya masukin mereka itu ke bagian drop down ini yaitu data. Nah, sebentar. Ini untuk bagian lowongan. Nah, di lowongan ini saya cuma masukin lowongan API ya, API URL dari admin, dari teman saya yang admin ya, dengan nama table lowongan pekerjaan, lalu API key-nya kita masukin juga. Lalu kita tambahin ini. Nah, kemarin itu ada revisi ya, karena revisi individual sebenarnya. Nah, kemarin tuh kan kita di sini API bukan API key kalau nggak salah. Kemarin tuh nama table, jadi bentrok. Di sini nama table, di sini juga bukan. Di bagian sini, nama table. Harusnya bukan. Ini nih kemarin kalau nggak salah bukan API URL, tapi nama table dibuatnya. Makanya nggak masuk kan. Nggak masuk ke bagian Supabase. Nah, dengan direvisi sekarang jadi bisa connect ke Supabase. Nah, kita masuk ke lowongan page. Di lowongan page ini kita ada posisi, habis itu ada syarat, ada email, HRD, nomor telepon HRD sama di publikasi. Kita masuk ya ke bagian lowongan. Nah, kita masuk ke bagian lowongan karena ini cuman data seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ke bagian admin, dia tuh akan seperti ini. Nah, di lowongan pekerjaan. Nih, sama ya. Kalau kita hapus, dam. Tetap terkonek ya dia ya. Oke. Coba kita masukin ya. Judul lowongan misalnya pekerjaan. Posisi jadi HRD. Syaratnya S1 misalnya. Email HRD HRD21 gmail.com. Tambah. Kita refresh. Nah, nih ada ya. Masuk ya. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian layanan. Nah, di layanan ini sama persis, pakai API yang sama persis. Itu adalah perbedaannya yang bawahnya tentu kita cuma pakai layanan API karena tadi kita cuma pakai layanan API. Lalu kita cuma beda di bagian table. Tadi kan lowongan pekerjaan ya. Lowongan ya. Lowongan apa ya? Lowongan pekerjaan. Betul. Nah, kita di sini buat layanan. Habis itu kita ke layanan page-nya. Layanan guest. Dibuat.
Nah, di sini kita buat cuma rincian harga ya. Rincian harga sama nama layanan paketnya. Nama paketnya lah kita sebutnya. Nah, di sini kelihatan ya. Ini adalah tampilan dari gasnya. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini itu kita bagi, oke, inilah ya hasil hasil dari paket layanan masuk ke sini. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian karyawan. Nah, di karyawan ini kita hanya pakai sama kayak layanan tadi, layanan API. Kalau ini karyawan API. Nah, jangan lupa nama table diganti. Tapi karyawan ini cuman ada satu ya, karena di admin cuma ada satu. Nah, di karyawan guest. Nah, di karyawan ini ada email, nomor telepon, alamat, tanggal jabatan, tanggal masuk. Nah, ini dia. Kita lihat di bagian adminnya. User. Sorry. Nih, di karyawan itu cuma satu ya. Ya, nah. Kalau misalnya nih kita pengen masukin ke dalam sana, kita bisa banget. Ya, misalnya Yuda, emailnya asal aja ya. Phone-nya 08 alamatnya ini email bentar. Alamatnya Jalan Dirut Jabatan Manager. Kita masukin link ya, tambah set masuk dia seperti ini. Lihat sini. Nah, masuk ya ke bagian gasnya ya. Oke. Itu untuk daftar karyawan, kita masuk ke bagian produk. Nah, di bagian produk itu sama persis. Cuman ganti nama table, habis itu dia manggil harga, stok, kategori, deskripsi, bahan, cara pakai, brand, dan berat. Ya, seperti ini ya. Kita coba tes ke bagian admin. Tes, nama produk, format, harga 2, stok 2, kategori styling, deskripsi, asal, masukkan link. Misalnya kita coba link yang tadi aja ya. Cobain masuk, ada ya. Nih ada ya. Ini bukan saya ya. Ini dari Google. Oke. Kalau untuk produk udah selesai. Oke. Itu aja ya dari bagian data. Cuma ada lowongan, karyawan, layanan, nama produk. Lalu kita masuk ke bagian link admin. Nah, ini udah saya buat di sini. Tinggal kita pencet. Cep, dia masuk ke bagian admin. Kita coba. Masuk ya. Nah, itu kita masukin di bagian list navbar kita, itu di bagian sini. Kita cuman linkin yang personal admin, habis itu itu aja sih. Ya, itu aja. Habis itu dia akan masuk seperti ini. Oke, dikasih quote sama adminnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.